Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu Baik. semua? Alhamdulillah. Bu. Sehat ya? Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena saat ini masih pandemi, jadi jangan lupa jaga kesehatan. Di antara teman-teman Iya, Bu. ada yang tidak hadir pada hari ini? Belum datang, Bu. Siapa? Siapa yang belum hadir? Nurul ya? Nurul, Bu, dari pagi belum hadir. Aduh. Kenapa Nurul belum hadir? Oh, teman-teman yang lain harus jaga disiplinnya ya. Kalau masuk jam 7, kalau bisa jam 6:30 sudah hadir sekolahan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, ayo Albana yang hadir pertama kali di sekolah ya, di kelas ya. Silakan Albana. Iya, Bu. Albana dipimpin doanya ya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru? Ya, terima kasih Albana. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, setelah kita baca doa, ayo anak-anak kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya. Jadi baru saja kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu adalah menanamkan semangat nasionalisme kita melalui lagu Garuda Pancasila. Seperti biasa anak-anak, kegiatan kita yaitu kegiatan literasi. Di belakang, di pojok kelas kita sudah ada buku-buku literasi. Coba Ibu mau menunjukkan buku apa yang tergambar pada sampul buku Ibu yang ini. Pernah, Bu. Iya. Nah, jadi anak-anak bisa membaca buku-buku yang ada di pojok kelas kita ya. Ya, Bu. Tujuannya kegiatan literasi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat menentukan pokok pikiran dalam bacaan dengan mencermati teks non-fiksi yang bisa nanti Ibu sajikan. Jadi, anak-anak dapat menentukan pokok pikiran secara tepat. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua itu anak-anak dapat mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama dengan caranya mencermati teks non-fiksi yang disajikan Ibu dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, anak-anak juga harus mampu ataupun dapat mengidentifikasi komponen penyusun rantai makanan setelah menyimak materi pembelajaran lewat PowerPoint yang Ibu nanti sajikan bagi teman-teman. Anak-anak dapat menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat, dan yang terakhir tujuan dari pembelajaran kita hari ini peserta didik dapat membuat gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya setelah menyimak gambar dan video pembelajaran yang nanti akan Ibu sajikan ya di depan. Jadi, Ibu mulai ya, Ibu akan sajikan PowerPoint-nya. Peristiwa makanan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Coba dilanjutkan
Ini, perhatikan gambar rantai makanan berikut. Coba kalian pahami di sini ada padi yang dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang, dan elang dimakan oleh pengurai. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita simak video berikut ya. Bu Guru, boleh ke belakang tidak? Ya, silakan Albana. Selamat datang di Mas Hindra Prisma Saputra YouTube channel. Sebelum lanjut menonton videonya, silakan subscribe channel ini. Hai adik-adik, selamat datang nih. Iya. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, coba anak-anak buat pertanyaan seperti kegiatan kita seperti biasanya ya. Buat pertanyaan tentang rantai makanan, lalu anak-anak bisa tempelkan di dinding literasi kita. Setelah itu nanti sepanjang proses pembelajaran seperti biasa, anak-anak dapat menuliskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh teman kalian ataupun milik Anda sendiri, adik sendiri ya. Nah, coba ayo kita lanjutkan pada kegiatan membaca. Coba anak-anak dibuka halaman 55. Sudah anak-anak sudah dibuka? Sudah, Bu. Nah, pada buku anak-anak pada halaman 55 itu juga berkaitan dengan video yang sudah kita tonton tadi. Coba menurut pendapat anak-anak, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan sih? Siapa yang tahu? Ingatnya makan dimakan, Bu. Iya, coba yang lain. Albana? Rantai makanan apa Albana? Saling makan Ya, memakan, pintar, Bu. Wagina. Coba apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Ada yang tahu? Motor-motor enggak ada. Dipotong-potong. Ada yang tahu tidak apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Ya HP. Lingkungan tempat tinggal bukan, Bu. Enggak tahu. Lingkungan tempat tinggal boleh. Ada yang lebih tepat lagi? Ekosistem, Bu. Atau yang lebih tepatnya adalah produsennya. Produsen itu mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan. Nah, anak-anak, kita coba setelah dibaca ya di dalam hati halaman 55, lalu anak-anak Ibu bagikan LKPD ya. LKPD ini untuk mengerjakan mengenai lalu anak-anak LKPD. Ada yang kepencet, Bu. Iya. Nah, setelah anak-anak baca teks rantai makanan tersebut, anak-anak coba tentukan pokok pikiran dan disajikan ke dalam kalimat utama. Ya, Bu. Iya. Sudah terlihat LKPD-nya, Ibu? Belum, Bu. Muter-muter. Sudah, iya. Nah, dari bacaan tersebut yang ada di halaman 55, anak-anak tuangkan ke dalam LKPD. Jadi tentukan pokok pikirannya dahulu setiap paragraf, lalu tuangkan ke dalam tabel untuk diubah ke kalimat utama. Paham anak-anak? Sudah selesai, Nak? Ya, Ini sudah. udah. Coba siapa di sini yang mau presentasikan?
Kelompok siapa? Kelompok saya ya Bu, pokok pikiran sama kalimat utama ya. Ya, silakan Karsini. Ya, paragraf pokok pikiran paragraf pertama itu tentang rantai makanan di sawah Ibu. Terus paragraf yang kedua itu tentang rantai makanan di laut. Yang paragraf ketiga itu syarat keseimbangan rantai makanan. Paragraf keempatnya peran pengurai dalam rantai makanan. Kalimat utamanya juga dibaca, Bu. Iya, untuk paragraf ke-1 itu terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, terus paragraf kedua juga terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makan di laut, yaitu mikroplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Paragraf yang ketiga, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Paragraf 4 terakhir, mengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan, pedoman penilaian. Tangan untuk kelompok Karsini. Ayo dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompoknya Karsini? Kelompoknya Wagina? Atau kelompoknya Eka? Mau menanggapi? Apa hampir sama semua ya jawabannya? Iya, Bu. Sama Bu, jawabannya Bu. Ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan nak ya. Kita lanjutkan ke materi IPA kita. Nah, di sini kita membuat kelompok lagi ya nak ya, kelompoknya masih kelompok yang lama. Coba perhatikan LKPD yang Ibu bagikan ya. Nah, pada LKPD ini, coba perhatikan pada kegiatan ini itu adalah mengurutkan rantai makanan. Nah, di sini ada laporan kegiatannya. Itu diisi ya, tujuan kegiatannya, alat dan bahannya, langkah kerjanya, dan ini hasil kerjanya. Nah, langkah kerjanya bersama dengan teman sebangkumu atau teman diskusimu, buatlah rantai makanan. Jadi di LKPD kalian itu ada gambar, itu bisa kalian potong-potong, lalu kalian buatlah sebuah rantai makanan pada ekosistem tertentu. Gambar di LKPD ini ada 2 ekosistem. Coba kalian perhatikan, berdiskusilah dengan teman kalian ya. Lalu presentasikan. Sudah paham sampai di sini? Ibu beri waktu 30 menit ya untuk mengerjakannya. Ya Bu. Ya Bu. Apa sudah selesai hasil diskusinya? Ayo, kelompok siapa yang akan mempresentasikan? Novi? Kira-kira kelompok siapa? Tadi ada 2 ekosistem. Saya sebutkan satu ya, Bu. Ya. Padi, tikus, ular, elang. Iya, padi, tikus, ular, elang itu apa? Padi itu sebagai apa? Produsen. Terus, kalau tikus sebagai apa, Umi? Sebagai
Nah, setelah melihat tayangan video tadi, coba anak-anak buat pertanyaan seperti kegiatan kita seperti biasanya ya. Buat pertanyaan tentang rantai makanan, lalu anak-anak bisa tempelkan di dinding literasi kita. Setelah itu nanti sepanjang proses pembelajaran, seperti biasa, anak-anak dapat menuliskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh teman kalian ataupun milik Anda sendiri, adik sendiri ya. Nah, coba ayo kita lanjutkan pada kegiatan membaca. Coba anak-anak dibuka halaman 55. Sudah anak-anak sudah dibuka? Sudah, Bu. Nah, pada buku anak-anak pada halaman 55 itu juga berkaitan dengan video yang sudah kita tonton tadi. Coba menurut pendapat anak-anak, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan sih? Siapa yang tahu? Ingatnya makan dimakan, Bu. Iya, coba yang lain. Albana? Rantai makanan apa Albana? Saling Iya, makan memakan, pintar, Bu. Wagina. Coba apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Ada yang tahu? Moto-moto enggak lah, dipotong-potong. Ada yang tahu tidak apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Ya HP. Lingkungan tempat tinggal bukan, Bu. Enggak tahu. Lingkungan tempat tinggal boleh. Ada yang lebih tepat lagi? Ekosistem, Bu. Atau yang lebih tepatnya adalah produsennya. Produsen itu mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan. Nah, anak-anak, kita coba setelah dibaca ya di dalam hati halaman 55, lalu anak-anak Ibu bagikan LKPD ya. LKPD ini untuk mengerjakan mengenai Ada yang kepencet, Bu. iya. Nah, setelah anak-anak baca teks rantai makanan tersebut, anak-anak coba tentukan pokok pikiran dan disajikan ke dalam kalimat utama. Ya, Bu. Ya. Sudah terlihat LKPD-nya, Ibu? Belum, Bu. Muter-muter. Sudah. Iya. Nah, dari teks pembacaan tersebut yang ada di halaman 55, anak-anak tuangkan ke dalam LKPD. Jadi tentukan pokok pikirannya dahulu, setiap paragraf, lalu tuangkan ke dalam tabel untuk diubah ke kalimat utama. Paham anak-anak? Itu sih ini dibelak sih. Ini perlu dah kambal. Ya, Bu. Ya. Sudah bisa dikerjakan ya. 6 jam nah, 30 menit. Ya, Bu. Sudah selesai, Nak? Ya, Ini sudah. udah. Coba siapa di sini yang mau presentasikan? Kelompok siapa? Kelompok saya ya, Bu. Pokok pikiran sama kalimat utama ya. Ya, silakan ke sini. Ya. Paragraf pokok pikiran paragraf pertama itu tentang rantai makanan di sawah, Ibu. Terus paragraf yang kedua itu tentang rantai makanan di laut. Yang paragraf ketiga itu syarat keseimbangan rantai makanan. Paragraf keempatnya peran pengurai dalam rantai makanan. Kalimat utamanya juga dibaca, Bu.
Iya, untuk paragraf ke-1 Iya. itu terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, terus paragraf elang dan juga terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makan di laut, yaitu mikroplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Paragraf yang ketiga, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Paragraf 4 terakhir, mengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan, pedoman penilaian. Tangan untuk kelompok Karsini. Ayo dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompoknya Karsini? Kelompoknya Wagina? Atau kelompoknya Eka? Mau menanggapi? Apa hampir sama semua ya jawabannya? Ya, Bu. Sama Bu, jawabannya Bu. Ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke materi IPA kita. Nah, di sini kita membuat kelompok lagi anak ya, kelompoknya masih kelompok yang lama. Coba perhatikan LKPD yang Ibu bagikan ya. Nah, pada LKPD ini, coba perhatikan pada kegiatan ini itu adalah mengurutkan rantai makanan. Nah, di sini ada laporan kegiatannya. Itu diisi ya, tujuan kegiatannya, alat dan bahannya, langkah kerjanya, dan ini hasil kerjanya. Nah, langkah kerjanya bersama dengan teman sebangkumu atau teman diskusimu, buatlah rantai makanan. Jadi di LKPD kalian itu ada gambar, itu bisa kalian potong-potong, lalu kalian buatlah sebuah rantai makanan pada ekosistem tertentu. Gambar di LKPD ini ada 2 ekosistem. Coba kalian perhatikan, berdiskusilah dengan teman kalian ya. Lalu presentasikan. Sudah paham sampai di sini? Ibu beri waktu 30 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apa sudah selesai hasil diskusinya? Ayo, kelompok siapa yang akan mempresentasikan? Novi? Kira-kira kelompok siapa? Tadi ada 2 ekosistem. Saya sebutkan satu ya, Bu. Ya. Padi, tikus, ular, elang. Iya, padi, tikus, ular, elang itu apa? Padi itu sebagai apa? Produsen. Terus kalau tikus sebagai apa, Umi? Sebagai